Pak Bahlil itu pembohong. Masa katanya 70%, mana ada teguh sekarang masyarakat. Datang ketemu sama saya kalau berani. Saya berani bang. Kurang ajar dia itu pembohong. Betul-betul pembohong si Bahlil ini. Ingat, saya melawan Anda. Datang ke Bulureng pacar saya. Nama saya Nia. Kurang ajar kau Pak Bahlil. Langkahi mayat kami dulu. Pak Bahlil, langkahi mayat kami. Saya jangkau tanah pun, saya tidak akan memberikan. Masyarakat Rempang tidak akan memberikan. Jadi saat umur kami sudah 76 ini, tiba-tiba datang yang seperti ini, apa tak kami kaget? Ya? Kami minta dengan Bapak semua, yang di atas ataupun yang di bawah Pak, kami minta satu jengkal pun kami tak akan boleh terangkat dari Rempanggalan. Kabar dari Rempang, titik 2. Warga yang siap direlokasi, mayoritas pegawai Pemkot Batam dan BP Batam. Jadi yang diklaim oleh Bahlil sampai 70% warga Rempang itu bukan warga asli. Memang sepertinya Bahlil ini menyodorkan ABS ya, laporan ABS asal Bapak senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, setelah libur beberapa hari bicara soal Rempang, kita balik lagi ngomong soal Rempang, saudara ya. Jadi kan sudah ada kabar bahwa Menteri BKPM itu dengan PD-nya, dengan overconfident-nya mengatakan bahwa 70% warga Rempang sudah bersedia direlokasi. Top kan? Jadi ini semacam laporan kepada Joko Widodo, sang majikan, sang bos yang memerintahkan menterinya untuk menangani langsung. Karena ketika ribut-ribut soal Rempang ini, Joko Widodo dengan anggun nggak sih? Dengan jaimnya, masuk ke saya gitu. Masa dikit-dikit apa-apa ke saya? Ya sampean lah, wong sampean yang janjiin memberikan apa namanya tadi, memberikan astagfirullahaladzim, memberikan sertifikat bagi warga kampung tua di Rempang itu pada selambatnya 3 bulan. Ya wajar kalau mereka minta persoalan nih sampean selesaikan ya Mas Joko ya, tapi kan sampean kan dengan jaimnya untuk masih bagus, nggak YNKTS loh. Ya enggak tahu kok tanya saya kan gitu kan, biasanya YNKTS itu kata anak warga netizen yang memang dasar sekali ya. Oke, kembali ke soal tadi. Jadi Bahlil Lahadiah mengatakan bahwa 70% sudah bersedia dipindahkan. Nah, ternyata ada liputan 6. Anda bisa bayangkan liputan 6 ini, mohon maaf ya untuk teman-teman media yang lain, ini media yang dari sisi permodalan ya, jumlah SDM dan sebagainya tentu tidak bisa disebut sebagai media abal-abal. Oke. Nah, liputan 6 menulis kabar dari Rempang, titik 2. Warga yang siap direlokasi, mayoritas pegawai Pemkot Batam dan BP Batam. Jadi yang diklaim oleh Bahlil sampai 70% warga Rempang itu bukan warga asli ya. Kita bacakan beritanya. Peraih Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahwa 70% warga Pasir Panjang di Pulau Rempang, Batam bersedia untuk direlokasi, diragukan kebenarannya. Bahlil menyebut jumlah warga yang bersedia direlokasi usai berkunjung ke Rempang dan bertemu dengan warga Tanjung Banon Jumat 6 Oktober ya. Nanti kita lihat bagaimana kunjungan dia disambut oleh warga di sana ya. Mengenai pemberitaan BP Batam yang beredar mengenai 70% warga Pasir Panjang yang bersedia untuk direlokasi,
salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan. Ya, menurut salah satu warga RW 1 Kelurahan Rempang Cate yang asli sejak lahir dan besar di Pasir Panjang tetap menolak relokasi. Mereka itu pendatang, bekerja sebagai pengelola kebun, sebagian pegawai Pemkop Batam dan pegawai BP Batam, kata warga yang selalu khawatir mendapat intimidasi dari petugas. Nah, saudara sekalian, ini memang sepertinya Bahlil ini menyodorkan ABS, ya, laporan ABS asal Bapak senang, dengan mengatakan sudah rapi Pak Presiden, semua udah 70% setuju, segera direlokasi, dan dia mengganti kata relokasi dengan digeser, ya. Tapi saudara sekalian, padahal kalau kita lihat berita dan tayangan video yang berseliweran di media sosial, termasuk di grup-grup WhatsApp, tidak seperti itu. Warga marah berapa kali Bahlil dan Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam berkunjung ke lokasi untuk melakukan dialog. Wah, itu diusir, dikatakan penipu, tukang bohong, pemutar balik fakta. Mungkin kalau tidak ada polisi, mungkin juga dikeprui. Anda tahu dikeprui kan? Bahasa Jawa yang kalau bahasa kita kurang lebih digebuki rame-rame. Ngeri sekali. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana pemerintah kita ini untuk kepentingan investor yang katanya menjanjikan 11,5 miliar dolar atau 170 triliun lebih untuk ditanamkan di sana, tega mengusir, menyusahkan, dan menyengsarakan rakyatnya sendiri. Meskipun data-data yang terungkap kemudian membuktikan bahwa nyaris mustahil, tidak mungkin Sini Glass and Group bahkan holdingnya sekalipun membenamkan investasi 11,5 miliar dolar di sana, karena perusahaan ini yang diklaim oleh Bahlil sebagai perusahaan pabrik kaca terbesar di dunia, masuk 10 besar pun tidak sama sekali. Itu udah kebohongan yang luar biasa. Bahlil mungkin lupa, juga Presiden dan Luhut Binsar Panjaitan lupa bahwa sekarang ini akses informasi begitu sangat mudah. Dengan memainkan jari jempol saja sudah jempol tangan, apapun yang kita butuhkan nyaris bisa tersedia dengan cepat dan gampang. Nah, kembali ke soal Bahlil tadi. Dia mengklaim bahwa 11,5. Lawang datanya menunjukkan perusahaan ini hanya nomor 10 besar pun tidak. Kemudian nilai plantationnya dari seluruh pabriknya cuma 2,5 miliar dolar. Revenue setiap tahun cuma 2,4 miliar dolar. Kalau diklaim sebagai perusahaan kaca terbesar dunia, ternyata 68% pasarnya adalah pasar dalam negeri mereka, Republik Rakyat Cina sendiri. Bahkan yang mengerikan sekali adalah arus kas mereka konsolidasi pada sampai Desember 2022 cuma 41 juta dolar. Bagaimana mungkin perusahaan seperti ini bermimpi membluffing akan menginvestkan 11,5 miliar dolar. Itu semua saya sebut dalam podcast saya sebelumnya adalah pepesan kosong belaka. Tapi ya begitulah penguasa kita, walaupun kalau istilah Luhut data-data sudah disodorkan ke mukanya juga tetap aja dablek, dekil, kepala batu, muka tembok, apalagi namanya. Oke, saudara sekalian, saya tidak ingin panjang lebar, saya hanya ingin fokus kepada Bahlil yang tadi mengklaim 70%, dan ini saya sertakan beberapa video pendek bagaimana seorang ibu yang marah besar kepada Bahlil karena tukang bohong dan memutarbalikkan fakta. Video-video lain tambahan sebagai penunjang bagaimana Bahlil dan Muhammad Rudi, Wali Kota Batam, diusir oleh warga ketika. Ya, ceritanya Pak Bahlil itu pembohong dan membolak-balik fakta. Masa katanya 70% mana ada teguh sekarang masyarakat. Sekarang saya begini sama nantang Pak Bahlil. Datang ketemu sama saya kalau berani. Saya berani bang. Kurang ajar, dia itu pembohong. Betul-betul pembohong si Bahlil ini. Betul bang. Dia itu pandai bolak-balik fakta si Bahlil ini. Katanya 70%. Mana ada 70%? 30% saja tidak ada, 5% saja tidak ada. Suruh Pak Bahlil itu berhadapan dengan saya. Saya tantang kau Pak Bahlil. Saya ada di sini di Rempah. Saya ada di Rempah Pak Bahlil. Saya nantang kamu.
Jangan kau membolak balik fakta Pak Bahlil ya, bahwa sudah ada 70% masyarakat Rempang Mantap. sudah bertanda tangan, tapi sampai sekarang belum ada. Semua ini itu bohong kau Pak Bahlil. Ingat, saya melawan Anda. Datang ke Pulau Rempang cari saya. Nama saya Nia. Kurang ajar kau Pak Bahlil. Kami masyarakat Rempang tidak akan pernah memberikan tanah kami sejengkal pun. Langkahi mayat kami dulu, Pak Bahlil. Langkahi mayat kami. Sejengkal tanah pun saya tidak akan memberikan. Masyarakat Rempang tidak akan memberikan. Ini tanah wilayah. Jangan kampung kami. Jangan di kampung kami. Jangan kampung kami. Geser ke tempat lain. Ini kampung nenek moyang kami. Kami tak ikhlas sedikit pun kalian ngambil kampung kami. Dalam kampung kami. Kami tak akan ikhlas. Kata putih pasir pun aku tak akan ikhlas. Kau balik. Sudah berapa kali saya ingatkan Pak Bahlil. Kau selalu membalik. Enter. Ingat kamu jangan menzolimi rakyat di sini. Kampung kami. Kamu merasa terzolimi. Kampung kami. Kami harus menjaga kampung. Saya berani menangkap Pak Bahlil. Saya ada di sini di Rempang. Nama saya Nia. Anak tembu yang rela mati Kurang ajar di kau ya. kampungnya. Jadi inilah kami minta. Tanah bertuah pasir panjang tempat kami lahir, orang tua kami melahirkan kami juga, alhamdulillah tak ada sedikit pun kekurangan. Jadi saat umur kami sudah 76 ini, tiba-tiba datang yang seperti ini, apa tak kami kaget. Ya? Kami minta dengan Bapak semua yang di atas ataupun yang di bawah Pak, kami minta satu jengkal pun kami tak akan boleh terangkat dari Rempanggalan. Sejengkal pun kami tak nak dicabut selain dari Allah nyabut nafas kami. Kalau lagi manusia biar angkat apa pun, biar kami mati berdiri dari kami mati duduk. Ingat ini pesan anak lahir di Pulau Rempang. Datuk nenek saya ada kubur, mak saya masih hidup tuh Pak, masih ada mak saya. Kalau perlu kita ngunjung dia. Ya, kita kunjungi. Itu aja yang saya sampaikan. Mana keputusannya? Nah, saudara sekalian, gitu ya. Ya, di video-video tadi menunjukkan bahwa rakyat sudah teramat marah ya. Kalau sampai penguasa memaksa mereka untuk pergi dari sana, yang meninggalkan tanah leluhur mereka yang sudah ditinggali berabad, beratus tahun, saya kira ini bisa memicu kemarahan yang lebih besar, bukan cuma di Galang saja, bukan cuma di Batam saja, bahkan bukan cuma di Sumatera saja. Bisa jadi menjalar kemana-mana, dan ini menjadi lonceng kematian bagi kekuasaan rejim Jokowi yang dalam 9-10 tahun ini begitu banyak menyengsarakan rakyat, merampas tanah rakyat atas nama investasi, PSN, dan sebagainya. Apakah ini harapan? Bisa jadi. Apakah ini doa? Sangat mungkin ya. Tapi inilah fakta di lapangan, dan kembali saya ingin ngajak kita semua berdoa. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan bangsa Indonesia, menyelamatkan NKRI dari para oligarki yang jahat.
oligarki asing dan asing yang difasilitasi oleh para pejabat-pejabat bermental amal kurat. Saya Edi Muladi untuk FNN untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.